Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal fati wal makarim wal mahamid wal wafa. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang pagi ini menyaksikan atau mengikuti jalannya Kultum Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita saat ini berada dalam kesempatan masih di awal-awal Ramadan, tepatnya tanggal 7 Ramadan tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2023. Maka mari kita syukuri nikmat ini, nikmat yang kalau kita syukuri insya Allah kita diberikan tambah nikmat, tambah meningkat, tambah barokat. Kalau orang Jawa mengatakan berkat, ya tambah barokah, dan tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita belajar dari puasa Ramadan adalah puasa ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran untuk bagaimana semangat kita untuk berubah. Itu yang kita dapatkan. Ramadan mengajarkan, puasa mengajarkan bagaimana untuk berubah. Makanya setelah selesai puasa, maka di sana tentu harus ada yang namanya perubahan dan perubahan. Hanya saja kalau kita amati dalam kejadian di alam semesta ini misalkan, maka yang namanya perubahan itu bisa bermakna multitafsir ya. Kita contohkan ya. Kalau kita bicara mengenai dunia binatang yang mengalami perubahan, itu pertama adalah ular, yang kedua adalah ulat. Tahu ya, ini akan saya jelaskan masing-masing. Ular itu ketika nelungsungi ya, dia berpuasa sampai prosesnya menelungsungi selesai. Artinya apa? Ular ini berubah dari bentuk awal ke bentuk yang baru. Sekarang pertanyaan, perubahan ular ini sebelum berubah bentuk yang baru dengan setelah berubah, kira-kira ular ini menakutkan atau setelah semakin menakutkan, atau setelah berubah malah semakin jinak atau tidak menakutkan manusia? Gimana? Menakutkan ya. Jadi ular ini berubah tapi menakutkan. Dan sebaliknya kalau kita bicara mengenai ulat tuh kalau pertama ya, ulat tuh kalau makannya saja dia makan daun-daun rakus ya, semua pokoknya yang namanya daun dimakan. Yang kedua, ulat ini kalau kena tubuh manusia bisa gatel. Yang ketiga, kalau melihat bentuk ulat saja orang tuh akan jijik. Tetapi ketika ulat itu berpuasa ya, ketika dia berpuasa kemudian bermetamorfosa menjadi kepompong dan tak lama kemudian menjadi kupu-kupu, maka kupu-kupu kemudian menjadi bentuk yang indah ya. Artinya ketika dia berubah itu dia menjadi indah. Oleh karena itu ketika kita puasa Ramadan, nanti setelah puasa Ramadan kita seperti apa itu tergantung bagaimana yang kita lakukan ketika Ramadan ini. Apakah kita bentuknya berubah menjadi ular yang menyakitkan, yang menakutkan, atau kita menjadi kupu-kupu yang enak dan sedap dipandang mata. Ini makanya oleh karena itu terkait mengenai masalah bagaimana perubahan dalam konteks Ramadan ini, salah satu cara diantara kita untuk berubah menjadi semakin baik adalah tema yang insya Allah pagi ini kita kaji, yaitu islahul fardi wan nafs. Itu bagaimana kita mengislah, memperbaiki diri kita. Al-Quran Karim telah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dirinya ya, jiwa, dan kemudian sengsaralah, celakalah orang yang telah dassaha, menginjak-injaknya, menajiskannya. Allah berikan kepada manusia jiwa dan kemudian diberikan pilihan, ini yang baik, ini yang tidak baik. Tergantung bagaimana manusia memilih, apakah dia memilih jalan yang baik atau dia memilih jalan yang tidak baik. Kemudian islahun nafsi muqaddam
ala islahil mujtama. Memperbaiki diri sendiri itu lebih didahulukan daripada memperbaiki masyarakat. Jadi ketika seorang akan memperbaiki bagaimana kondisi masyarakat yang ada, yang misalkan di masyarakat itu mereka terbiasa dengan yang namanya pekat, penyakit masyarakat, mencuri, kemudian berbohong, berzina, minum khamr atau main judi dan semisalnya, maka atau yang lain ya, banyak yang di masyarakat ini hal yang tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mendahulukan diri kita dulu. Maka ada sebuah istilah poin yang ketiga, aslih nafsaka wat'u ghairaka. Perbaikilah dirimu dan ajaklah orang selainmu. Jangan sampai ketika orang itu mengajak orang lain bertakwa, dia sendiri orang yang banyak melanggar perintah Allah. Jangan sampai orang mengajak, ayo kita membaca Al-Quran, dia sendiri tidak pernah membaca Al-Quran. Jangan sampai ada dia mengajak kepada orang, ayo hidup yang rukun, hidup yang tentram, guyub, saling silaturahim dan semisalnya, sementara dia sendiri memutus silaturahim. Oleh karena itu, bagaimana dari kita ini membentuk karakter kita yang terbaik, baru kemudian kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Selanjutnya adalah bagaimana urutan-urutan mengajak dalam kebaikan itu dalam islah atau memperbaiki diri atau memperbaiki masyarakat. Maka yang urutannya adalah kalau kita belajar Rasulullah SAW, yang pertama beliau memperbaiki diri beliau, artinya beliau bertahanus ketika di Gua Hira, yang sering beliau bertafakur, mengamati, merenungkan alam semesta, kemudian melihat bagaimana kondisi masyarakat Mekah saat itu. Setelah itu baru kemudian turun perintah wa anzir ashiratakal akrabin, ajaklah kerabatmu yang dekat. Setelah itu kemudian turun ayat fasda bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin. Fasda, maka Anda Muhammad beranikanlah menyampaikan yang telah diperintahkan kepadamu, wa arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sejak turun ayat ini Rasul berani untuk berdakwah dengan segmen yang lebih luas lagi ya. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian siapa saja orang-orang yang mereka akhirnya gagal dalam jalan dakwah, mereka gagal dalam mengislah, memperbaiki diri mereka bahkan masyarakat. Maka di sini ada beberapa hal ya, ada beberapa poin. Salah satu indikasi kegagalan dalam mereformasi moralitas yang pertama adalah adamul qudrah ala idharin namadij wal qudwah. Idharin namudat wal qudwah maksudnya adalah seorang yang tidak mampu menampakkan keteladanan dan percontohan. Ketika seorang sudah tidak mampu menjadi teladan ya, menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya, maka boro-boro dia mendapatkan keberhasilan, tetapi justru itu adalah awal atau akhir kegagalan dia. Kemudian ittiba'un nafsi wal hawa, yang kedua adalah orang-orang yang mereka berguguran di jalan dakwah adalah, atau di jalan islah adalah, mereka orang-orang yang ittiba'ul hawa, mereka mengikuti hawa nafsunya. Apalagi seorang yang ahlul Quran atau orang-orang mereka hidup di tengah-tengah lingkungan Al-Quranul Karim, para santri, para santriwati, mereka harus bagaimana berusaha menjadi teladan ya, untuk benar-benar menjaga. Kalau orang-orang dulu, orang-orang tasawuf, mereka mengatakan riyadhah, ada riyadhah ruhiyah, mereka latihan bagaimana mengatasi rohani mereka supaya menjadi rohani yang stabil ya. Kalau orang-orang sufi, mereka ketika melihat dunia, mereka tidak akan terpukau, tersilaukan dengan kemewahan, keberlimpahan dari harta dunia. Tapi mereka juga mereka juga kemudian bukan berarti menjadi orang yang pemalas ya. Mereka punya usaha, punya ikhtiar ya. Itu seimbang ya, antara dunia dan akhirat itu seimbang. Kemudian selanjutnya, di antara indikasi kegagalan dalam mengislah adalah tidak mampu adamul quwwa fi muwajahatil mu'amarat diddahu. Tidak mampu menghadapi yang namanya konspirasi yang menyerang
moralitas yang baik. Jadi kalau di zaman saat ini betapa luar biasa ya godaan-godaan, betapa godaan-godaan di tengah kehidupan masyarakat ya. Kehidupan masyarakat yang namanya di sekitar kita. Kalau dulu orang mengatakan bahwa saat ini godaan-godaan kepada kaum muslimin itu melalui al-ghazul fikri, serangan pemikiran. Kalau ada yang mengatakan melalui beberapa F ya, food, makanan, kemudian film, kemudian ada lagi yang mengatakan apa? Banyak ya, termasuk olahraga ya misalkan. Kemudian selanjutnya ada yang mengatakan intinya di sekitar kita ini banyak godaan yang bisa meruntuhkan kekuatan umat Islam ya, umat Islam dalam mereka menghadapi kehidupan secara beragama. Oleh karena itu kita perlu yang namanya filter ya. Bukan berarti semua olahraga itu tidak baik. Ada yang baik yang bisa kita laksanakan. Bukan berarti semua film itu tidak baik. Tetapi ada filternya. Kita pilih mana film yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang gagal dalam tariqul islah adalah qillatul atba' wal muayyidin li da'wati islahi. Dia kekurangan orang-orang yang para pengikut dan orang yang mendukung dakwahnya. Jadi dia berjalan sendiri, kemudian tidak bisa bergerak, dan kemudian ketika seorang bekerja untuk dakwah secara sendirian itu berbeda ketika bekerja dalam dakwah secara amal jamaah, secara amal kolektif. Seperti orang yang menyapu lantai dengan satu sapu lidi itu berbeda kalau kita misalkan ada 10 lidi atau 20, semakin banyak lidinya maka semakin kuat. Sama kalau orang dengan sapu dia bisa membuang kotoran-kotoran, bisa membuang sampah, bisa menyapu sampah, menyapu kotoran yang ada di rumah kita, di lantai kita, halaman rumah kita. Sama ketika seorang dakwah, ketika dia hanya sendiri berbeda kalau seandainya dia secara amal jamaah semakin banyak orang maka semakin mudah untuk melakukan nahi mungkar, melarang mencegah dari kemungkaran semakin mudah. Menyapu segala penyakit masyarakat, menyapu kemaksiatan, menyapu dosa akan semakin mudah kalau dilaksanakan secara amal jamaah. Yang terakhir, orang-orang yang gagal dalam tariki islahi, jalan dia mengislah adalah adamul luju ilal kitabati wa ta'lif. Dia tidak mau menulis dan tidak mau mengarang. Kenapa? Ketika dia hanya berdakwah melalui tulisan, melalui mulut saja. Kalau zaman Rasulullah tidak masalah. Zaman Rasulullah banyak para sahabat yang mereka hafal di luar kepala, kemudian mereka meriwayatkan hadis beliau. Kalau di zaman sekarang orang berdakwah kemudian tanpa rekam jejak di media sosial, maka ada namanya dakwah bil hal, dakwah bil qaul, ada namanya dakwah bil medsos, ada namanya dakwah beriadah dengan olahraga, ada namanya dakwah bil fan, dakwah dengan seni, ada namanya dakwah bisiasah, dakwah dengan politik. Dakwah bisa masuk di segala pintu. Tapi kemudian ketika seorang tidak sempat menuliskan dalam sebuah rekam jejak, entah itu buku dan semisalnya, maka saya dan Ustazah Mukminah ya menuliskan buku tahsin supaya kalau kami ke depan misalkan sudah tidak ada di alam dunia ini, orang masih membaca karya kami, dan semoga mereka yang membaca ikut membacakan Fatihah untuk kami berdua. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan menjadi orang-orang yang bukan hanya saleh, dia orang saleh secara pribadi, kemudian muslih, dia menjadi seorang yang memperbaiki ya, jadi saleh dan muslih. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jazakumullah, terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.